assalamualaikum, welcome back to my channel Aja Tur. Oke teman-teman semuanya, untuk hari ini spesial banget. Aku bakal ngasih tutorial sama kalian semuanya gimana sih caranya kita beriklan di FB Ads teman-teman ya. Dari awal banget buat kalian yang pemula banget sampai dengan kalian tuh bisa beriklan dan tentunya nggak boncos, bisa mencapai target yang banyak banget teman-teman, bisa menjangkau banyak konsumen yang sesuai dengan produk yang kita jual. Dan teman-teman satu lagi nih ya, FB Ads ini dia tuh beneran bagus banget sih ya menurut aku, karena hanya dengan biaya atau budget yang sangat minim sekali ini tuh bisa menjangkau banyak banget konsumen atau banyak banget audiens. Contohnya nih, misal budget kita cuma 20.000 doang, itu bisa menjangkau sekitar 750 sampai dengan 2,1 ribu audiens teman-teman. Bayangin, kalau misalkan kalian endorse influencer aja belum tentu loh ya kalian udah bayar banyak-banyak nih. Misal kalian udah endorse influencer, udah bayar ratusan ribu bahkan jutaan, belum tentu bisa menjangkau ribuan audiens gitu loh. Ini menarik banget ya menurut aku, makanya sekarang ini aku bahas karena kebetulan juga banyak banget yang request gimana caranya beriklan di FB Ads, gimana caranya biar lebih tertarget, gimana caranya biar nggak boncos, terus syaratnya tuh apa aja sih. Semuanya bakal aku ulas kupas secara tuntas di sini teman-teman ya. But sebelum kita lanjut ke videonya, pastikan kalian sudah tekan dulu tombol subscribe-nya yang ada di bawah ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak pernah ketinggalan informasi update dari aku seputar bisnis online dan juga seputar rekomendasi supplier murah lainnya. Oke teman-teman, aku pengen jelasin dulu ya. Jadi sebenarnya apa sih itu FB Ads itu ya? Udah tahu ya, FB berarti Facebook teman-teman ya, Facebook Ads gitu ya. Jadi FB Ads ini adalah media beriklan yang mana ditujukan kepada para pengguna Facebook sebagai audiensnya. Jadi intinya kita kalau misalkan mau beriklan di Facebook, kita harus punya Facebook dulu. Dan target kita atau orang-orang yang bakal ngeliat iklan kita itu adalah mereka yang juga punya Facebook kayak gitu. Nah, jadi apa sih kelebihan si FB Ads ini sendiri? Kenapa kok populer banget gitu kan ya? Banyak banget supplier yang udah besar banget itu pada beriklan di situ. Dan gak sedikit juga para dropshipper yang mereka nggak punya barang sekalipun juga banyak yang beriklan di situ. Apa sih kelebihannya sebenarnya? Teman-teman, sebenarnya ya kelebihan si FB Ads ini tuh banyak banget ya. Untuk yang pertama, ini tuh lebih tertarget. Jadi di sini nanti kalau misalkan kita beriklan di FB Ads ini sendiri, kita tuh bisa men-setting sebenarnya iklan kita tuh mau ditujukan kepada siapa sih. Kita bisa nyeting itu. Mulai dari usia, kita bisa banget nyeting ya. Pengen ditujukan ke umur berapa sampai berapa. Misal nih, kalian jualan alat sekolah, kalian pengen setting iklan kalian tuh biar dilihat oleh para remaja-remaja atau pelajar-pelajar. Berarti setting aja dari umur 13 sampai umur 17 tahun. Kayak gitu bisa banget. Kemudian untuk yang kedua, setting lokasi teman-teman ya. Kita tuh bisa lebih tertarget lagi. Misal kalian jualan online ya, pengen produk kalian tuh dilihat oleh orang yang ada di se-Indonesia. Itu bisa banget kalian setting se-Indonesia. Tapi misalkan kalian jualan di daerah atau kota tertentu saja. Misal nih kalian jualan bubur ya, jualannya cuma di Bogor aja, nggak mungkin gitu kan ya kalian setting iklan se-Indonesia, kan nggak tertarget. Walaupun iklan tersebut dilihat oleh orang yang tinggal di Jakarta, tinggal di Bandung, nggak mungkin mereka jauh-jauh buat beli bubur kalian ke Bogor gitu kan ya. Pasti kalian lebih tertarget kepada orang-orang yang tinggal di Bogor aja. Nah ini tuh bisa banget teman-teman ya, kalian setting hanya di kota Bogor saja. Kemudian untuk yang ketiga, kalian tuh bisa men-setting jenis kelaminnya. Nah teman-teman, untuk yang ini kalian tuh bisa banget setting perempuan aja, atau mungkin laki-laki saja, atau mungkin perempuan dan laki-laki itu juga bisa banget. Contoh nih, kalian jualan daster ya, jadi pasti ditujukan kepada perempuan aja gitu kan ya. Di sini kalian tuh bisa setting hanya pengen ditujukan kepada para perempuan aja, itu juga bisa banget. Kemudian untuk yang keempat, kalian bisa setting berdasarkan minat. Yang ini menurut aku menarik banget ya. Kenapa kok menarik banget? Karena di sini tuh lebih tertarget, lebih tertuju gitu kan, yang nggak bikin boncos dan tentunya lebih cepat closing kayak gitu loh. Pengalaman aku pribadi, jadi aku tuh pernah belanja di Shopee teman-teman ya, produk tas. Dan aku tuh biasanya kalau misalkan belanja tuh nggak sekali lihat langsung aku check out gitu, nggak. Biasa sih aku bandingin ya, modelnya antara si ini sama ini bagusan mana sih, harganya antara si ini sama ini murahan mana sih. Dan itu biasanya nggak langsung sehari jadi kayak sehari 2 hari gitu aku milih-milihnya ya. Nah pengalaman pribadi aku saat aku ngebuka di Shopee nyari tas gitu teman-teman ya, dan saat itu juga atau besoknya pas aku lagi buka Facebook, ternyata banyak banget muncul iklan-iklan tas di Facebook aku teman-teman ya. Dari toko A, dari Allshop B, dari Allshop C, itu banyak banget. Dan itu menandakan bahwasanya si algoritma si Facebook ini tuh beneran keren banget gitu loh. Dia tuh tahu gitu loh minat kita. Di HP aku tuh lagi searching tas gitu kan ya. Kemudian nih dia si Facebook munculin ini loh,
rekomendasi tas-tas nih kayak gitu. Jadi rekomendasi tas yang ditampilin oleh si Facebook ini sendiri itu adalah orang-orang yang belikan tas di situ. Nah, ini kesempatan juga buat kalian teman-teman ya. Misalkan kalian nih jualan produk hijab gitu kan ya. Jadi kalian pasang iklan di FB Ads ini sendiri gitu kan ya. Ini bakal lebih tertarget karena si Facebook sendiri itu bakal munculin kepada orang-orang yang memang lagi nyari hijab kayak gitu loh. Jadi bener-bener orang itu lagi nyari-nyari hijab nih, lagi butuh hijab, rekomendasi hijab, dan produk yang kalian iklankan itu bakal muncul di beranda Facebook mereka. Dan ini menurut aku keren banget. Next, untuk kelebihan yang kedua, kenapa kok FB Ads ini tuh rame banget dan populer banget? Kelebihannya lagi teman-teman ya, ini tuh bisa menjangkau lebih banyak konsumen, bahkan orang-orang yang nggak follow kalian, yang nggak berteman sama Facebook kalian, itu bisa banget ngelihat iklan kalian. Karena kalau misalkan kita jualan di Facebook nih teman-teman ya, kita ngupload foto nih lagi promosi, nah teman kita di Facebook itu kan paling maksimal hanya boleh 5.000 aja gitu kan ya. Dan yang melihat iklan kita tuh paling cuma berapa ratus orang sih, atau berapa puluh orang kayak gitu kan. Nah di Facebook ini sendiri teman-teman, dia itu iklan tadi yang kita iklankan itu bisa muncul di beranda orang-orang semua orang gitu loh. Bahkan mereka-mereka yang nggak berteman sama kita di Facebook, yang nggak follow kita di Facebook, itu bisa kemunculan iklan kita tadi kayak gitu. Pernah nggak sih kalian itu ngeliat ada sebuah iklan muncul di beranda kalian yang iklannya tuh kayak gini teman-teman ya? Sebenarnya kalian tuh nggak follow itu, tapi ternyata muncul gitu loh. Kalian tuh nggak pernah follow Shopee, tapi ternyata di Shopee tuh muncul produk-produk seperti ini kayak gitu. Atau mungkin produk-produk makanan, padahal kalian tuh nggak berteman sama si all shop makanan itu gitu kan ya, nggak berteman sama si A si B kayak gitu, tapi ternyata dia nyelonong aja muncul di beranda kita. Nah itu FBS teman-teman ya, nanti di situ bakal ada tanda bersponsor seperti itu. Nah kemudian untuk FBS ini bisa nggak sih kak dihubungi sama Instagram? Bisa banget. Jadi kalau misalkan kalian bisa beriklan di Facebook, nanti juga bakal bisa banget beriklan di Instagram, dan caranya juga sama teman-teman ya. Kemudian apalagi sih kak keuntungan kalau misalkan kita beriklan di FBS ini sendiri? Nah ini teman-teman ya, untuk keuntungan yang ketiga, biaya beriklan tuh jauh lebih terjangkau ya. Kenapa kok seperti itu? Karena di sini kita bisa men-setting budgetnya nih ya. Budget iklan kita tuh sesuai dengan budget kita sendiri. Kita bisa men-setting mulai dari 20.000 doang. Kalau misalkan kalian pengen beriklan sampai dengan ratusan ribu atau mungkin jutaan yang sampai polnya 5 juta, itu juga bisa banget teman-teman ya. Jadi nggak perlu modal ratusan ribu, jutaan, cukup dengan 20.000, 10.000 pun bahkan juga bisa loh teman-teman ya. Kita bisa men-setting, kita pengen beriklan 10.000 dalam jangka waktu berapa hari, itu juga bisa banget. Dan menariknya lagi nih teman-teman ya, sebelum kita beriklan di FB Ads ini sendiri, kita tuh bisa ngeliat, misal nih budget kita cuma 20.000, kita nanti bisa menjangkau berapa orang sih, di situ juga bakal ada. Misal nih budget kita 20.000, di situ nanti bakal dikasih tahu sama Facebook, ini loh kalau budget lo 20.000, nanti lo iklan lo ini bakal dilihat 700 orang sampai dengan 2,1 ribu orang gitu. Dan itu menurut aku pribadi bagus banget ya, karena kita bisa memperkirakan, oh kalau misalkan aku pengen iklan aku nanti muncul di beranda orang-orang yang sebanyak 2.000 orang misalnya, aku berarti harus ngeluarin budget sebanyak 20.000. Misal aku 40.000, nanti bisa dilihat sekian ribu orang, itu bakal terlihat teman-teman ya. Dan kita bisa men-setting itu yang bener menurut aku pribadi beneran menarik banget dan beneran ngebantu banget, bahkan buat kalian yang sekarang ini modalnya masih minim sekali. Dari tadi Kak Ayu ngomongin kelebihan-kelebihannya mulu, jangan-jangan Kak Ayu di-endorse lagi sama Facebook. Enggak teman-teman ya, di sini aku menyampaikannya secara jujur banget sama kalian ya. Aku juga bakal menyampaikan kekurangannya si FB Ads ini sendiri. Karena ada kelebihan, itu juga pasti ada kekurangan ya. Dan kekurangannya si FB Ads ini sendiri, sayang oh sayang, sebenarnya dulu itu aman-aman aja gitu kan ya. Facebook, beriklan di Facebook itu aman-aman aja, nggak ada pajak, nggak ada macam-macam gitu kan ya. Tapi mulai tanggal 1 September 2020 kemarin, dia itu ada pajak sebesar 10%. Dan menurut aku pribadi, pajak 10% nih ya dari jumlah budget yang kita keluarkan ini menurut aku juga lumayan ya, terutama buat kalian para pebisnis online yang beneran baru merintis gitu loh. Karena pajaknya ya 10% itu tadi. Misalnya teman-teman ya, budget iklan kalian tuh 200.000, berarti kalian harus bayar 10% dari 200.000. Berarti berapa tuh? 20.000 gitu kan ya. Jadi misal kalian mau beriklan dengan budget 200.000, yang harus kalian bayar transfer bank nanti adalah sebesar 220.000 seperti itu. Nah tadi aku udah ngejelasin apa itu FBS, kekurangannya, kelebihannya, semuanya udah aku jabarin banget teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke poin utama kita, gimana sih caranya kita beriklan di FBS ini sendiri. Untuk yang pertama adalah kalian wajib banget menyiapkan akun Facebook ya. Jadi kalian kalau misalkan udah punya Facebook udah aman gitu ya. Kalau misalkan belum, silahkan kalian buat Facebook dulu. Nah kalau misalkan kalian
kalian sudah punya akun Facebook, untuk yang kedua adalah bikin fans page atau halaman jualan teman-teman ya. Dan cara bikinnya gimana nanti juga bakal aku tunjukin tutorialnya sama kalian. Kemudian kalau misalkan kalian sudah bikin fans page tadi, yang ketiga adalah kalian bisa langsung mempromosikan produk yang ingin kalian jual. Nah, untuk yang mempromosikannya ini, kalian tuh bisa banget lewat FB Ads Manager, atau kalian bisa silakan klik aja produk mana yang mau kalian promosikan. Di situ nanti bakal ada menu tombol promosikan produk. Kalian klik aja, kalian setting aja pengaturannya mau budget berapa, kemudian pengen di lokasi mana aja itu iklan nanti disebar, audiensnya siapa aja, itu silahkan kalian setting. Dan nanti di paling bawah itu ada pembayaran teman-teman ya. Jadi budget kalian berapa, nanti bisa menjangkau berapa ribu orang, di situ nanti ada, silahkan kalian setting juga. Dan next terakhir, silahkan kalian isi saldo atau kalian bisa langsung transfer teman-teman ya. Jadi untuk isi saldonya ini bisa transfer bank, bisa pakai debit, bisa pakai Doku Wallet gitu ya. Jadi terserah banget sama kalian. Dan setelah itu nanti tombol promosikan produknya itu bakal aktif menjadi biru, silahkan kalian klik. Nah, kalau misalkan udah diklik, berarti produk aku udah langsung dipromosiin ya Kak sama Facebook. Belum tentu teman-teman ya, karena ada peraturannya. Karena nih teman-teman ya, kebijakannya si Facebook sendiri, dia tuh nggak berani mengiklankan produk-produk yang dilarang ya. Jadi dia tuh kayak disaring gitu, kayak terlebih dahulu di audit dulu gitu sama dia. Jadi kalau misalkan produk-produk yang kalian jual itu adalah produk-produk terlarang seperti narkoba, senjata tajam, konten dewasa, atau pokoknya yang melanggar-melanggar gitu teman-teman ya, obat-obatan yang bener-bener nggak BPOM dan sebagainya, itu bakalan nggak lolos gitu teman-teman ya. Jadi pastikan kalian menjual produk yang aman-aman aja, misalkan hijab, baju, sepatu, tas ya, pokoknya produk-produk yang nggak melanggar lah ya, produk-produk yang biasa dijual di pasaran kayak gitu. Nanti kalau misalkan udah di ACC, itu nanti iklan kalian bakal langsung terbit atau bakal langsung publish di Facebook sendiri. Tapi teman-teman, misalkan iklan kalian nggak lolos, kalian jangan khawatir kalau uang kalian tuh nggak balik, karena nanti tuh nggak akan ada biaya sama sekali ya. Jadi misalkan tadi kalian sudah atur budget 20.000, uang kalian bakal dibalikin sama Facebook karena mereka nggak ngambil kalau misalkan kalian nggak jadi beriklan di situ kayak gitu. Oke teman-teman ya, biar langsung jelasnya lagi, langsung aja deh aku udah siapin video tutorial buat kalian. Langsung aja kita menuju ke video tutorial yang udah aku siapin berikut ini. Check it out. Oke teman-teman, pertama kali silahkan kalian buka Facebook kalian, kemudian silahkan kalian pilih di pojok kanan atas ada garis 3 di sini, kita tekan saja ya. Kemudian silahkan kalian pilih menu halaman di sini, kita klik, kemudian pilih di atas pojok kiri ada menu buat. Oke, di sini silahkan kita pilih mulai, dan sekarang kita pilih saja nama halaman atau fans page kita itu apa berdasarkan all shop kalian ya. Misalkan di sini aku tulis saja Ayu Butik Batam. Kemudian kalau misalkan sudah, silahkan kalian pilih selanjutnya. Nah teman-teman, di sini silahkan kalian pilih kategori apa yang paling tepat menggambarkan halaman ini. Misalkan punya kalian tuh pakaian atau merek, silahkan kalian tulis saja pakaian atau merek seperti ini. Kemudian kalau misalkan blog pribadi, silahkan kalian pilih blog pribadi, semuanya berdasarkan dengan jualan kalian ya. Kalau misalkan sudah, kita pilih lagi selanjutnya. Kemudian kalau misalkan kalian punya website, silahkan kalian tulis saja di sini ya websitenya. Kalau misalkan nggak punya, silahkan kalian centang saja di bawah sini, saya tidak punya situs website, kalian pilih selanjutnya. Nah oke teman-teman, langkah terakhir adalah ini, tambahkan gambar ke halaman ini. Jadi silahkan kalian tambahkan foto profil maupun foto sampul di sini untuk online shop kalian. Dan setelah selesai, kalian tinggal klik saja selesai di sini. Nah sekarang halaman kalian sudah jadi teman-teman ya. Nah langkah selanjutnya, kemudian silahkan kalian upload saja produk yang ingin kalian promosikan. Nah oke teman-teman, ini adalah halaman kita yang sudah jadi tadi. Dan misalkan kalian sudah mengupload foto-foto produk, nanti biasanya akan muncul menu promosikan postingan teman-teman ya. Seperti di sini. Di sini kebetulan aku tuh udah lama banget pernah upload produk-produk ini ya. Dan nanti di bawahnya tuh bakal ada menu seperti ini teman-teman ya, promosikan postingan. Nah kalian bisa langsung mempromosikan ke FB Ads kalian itu melalui menu promosikan postingan ini. Langsung saja kita klik promosikan postingan di sini. Oke teman-teman, jadi yang ingin kita promosikan adalah produk-produk hijab ini nanti ya. Nah teman-teman, di sini tuh ada banyak banget ya menunya. Kita bisa melihat insight-nya di sini. Kemudian juga untuk targetnya kita bisa men-setting seperti yang udah aku jelasin di awal tadi ya. Oke, sekarang kita akan men-setting target audiens kita itu siapa saja. Untuk targetnya sendiri kalian tuh bisa banget pilih otomatis, mendapatkan lebih banyak interaksi ataupun mendapatkan lebih banyak pesan.
tergantung dari tujuan kalian ngiklan tuh pengen apa, pengen lebih banyak dikomentarin dan juga dibagikan oleh orang, kalian bisa klik di sini. Tapi kalau misalkan kalian pengen orang-orang tersebut mengirim pesan kepada kalian by Facebook, WhatsApp atau sebagainya, kalian bisa centang di sini teman-teman ya. Misalkan saja aku pilih yang ini ya. Kemudian teman-teman silahkan kalian scroll ke bawah. Di sini kalian bisa men-setting pemirsa kalian ya. Jadi di sini tuh ada orang yang Anda pilih melalui penargetan. Nah, di sini kita klik menu edit. Kemudian kita bisa men-setting mulai dari lokasinya. Nah, untuk lokasinya sendiri kalian tuh bisa banget di sini men-setting. Misalkan nih kalian tuh jualan bubur seperti itu teman-teman ya. Nah, kalian pengen mempromosikan kepada orang-orang yang tinggal di Bogor aja atau mungkin di Bandung aja gitu. Jadi biar lebih tertarget kepada orang-orang tertentu saja. Itu bisa banget kalian pilih kotanya di sini. Tapi kalau misalkan kalian jualan online, kalian tuh bisa banget pilih se-Indonesia seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kalian pengen ke kota-kota tertentu saja, misalkan Jakarta nih ya, kalian pilih saja Jakarta di sini seperti ini teman-teman ya. Kemudian kalian pilih simpan di sini. Selanjutnya untuk karakteristik silakan kalian pilih teman-teman ya, klik tambahkan minat di sini. Nah, di sini teman-teman sesuaikan dengan jualan kalian. Jadi biar lebih tertarget. Misalkan kayak tadi ya, kita mau promosi hijab gitu kan ya. Nggak mungkin nanti ditujukan sama bapak-bapak yang hobi mancing seperti itu teman-teman ya. Jadi kita juga harus sesuaikan dengan produk jualan kita. Jadi di sini karena kita tadi promosi hijab ya, di sini aku mau lebih tertarget kepada orang-orang yang biasa menyukai atau berminat dengan jilbab, kerudung, kemudian shawl, kemudian juga scarf ya. Kalian tuh bisa banget menambahkan sebanyak-banyaknya untuk minatnya di sini teman-teman ya. Oke, kemudian kalau misalkan sudah, kita klik simpan di sini. Nah, untuk rank usianya kita tuh bisa lebih tertarget juga teman-teman ya. Jadi biar iklan kita tuh nggak boncos gitu loh. Terserah sama kita mau naruhnya di usia berapa. Misalkan nih ya, untuk pas minat tadi aku pengen lebih tertarget ke usia 13 sampai dengan usia 40 tahun, 45 mungkin ya. Oke, seperti ini saja ya misalnya. Nah, kemudian tuh jenis kelaminnya kalian tuh bisa banget pilih semua, atau mungkin kalian pilih perempuan saja juga bisa, karena tadi itu hijab jadi aku mau pilih perempuan aja seperti itu ya. Kemudian simpan pemirsa di sini. Nah, kemudian teman-teman kita scroll lagi ke bawah. Di sini total anggaran nih ya. Kita bisa setting juga. Jadi di sini untuk anggaran kita tuh berapa sih dan bakal bisa menjangkau berapa banyak orang sih di sini tuh ada gitu. Jadi kita bisa beriklan mulai dari biaya yang sangat terjangkau sekali ya, mulai dari 20.000 sampai dengan 5 juta itu bisa banget ya. Nah, misal di sini kita pilih yang paling rendah aja 20.000 dan kalian tuh pengen 20.000 tuh jadi berapa hari? Durasinya tuh ada di sini. Misalkan nih kalian tuh mau pilih 20.000 tuh jadi 1 hari ya. Oke, kita setting 20.000 ini 1 hari saja. Berarti nanti teman-teman dalam 1 hari iklan tersebut itu bakal dilihat sekitar 587 sampai dengan 1,7 ribu orang teman-teman ya. Dengan biaya 20.000 nih ya, kita bisa menjangkau 500 orang sampai dengan 1,7 ribu. Nah, misalkan nih kita pengen 2 hari teman-teman ya. Oke, saat kita setting 2 hari, di sini bakal ada notifikasi di bawahnya nih ya. Anda akan membelanjakan 10.000 per hari. Jadi 20.000 tadi tuh karena kita settingnya 2 hari nih ya budgetnya. Jadi per hari kita nanti bakal membayar 10.000 seperti itu teman-teman. Dan untuk perharinya bakal bisa menjangkau 293 orang sampai dengan 848 orang seperti itu. Nah, di sini misal aku setting saja 1 hari teman-teman ya seperti ini. Kemudian nih teman-teman ya, kalau misalkan kita juga pengen menjalankan iklan di Instagram, kita bisa centang biru di sini. Tapi kalau misalkan enggak juga enggak apa-apa. Kemudian untuk transfernya sendiri teman-teman, silakan kalian pilih saja tambah uang di sini. Di sini nanti tuh bakal banyak banget metode pembayarannya ya. Kalian tuh bisa transfer bank, kalian tuh juga bisa buy doc wallet seperti ini bisa. Kalian centang-centang saja. Kalian tuh maunya yang mana nanti kalian pilih selanjutnya saja di sini teman-teman ya. Nah, kalau misalkan sudah nih teman-teman ya, di sini nanti tuh kalian tuh bakal disuruh bayar sesuai dengan biaya tadi. Dan jangan lupa teman-teman ya, seperti yang udah aku jelasin juga di awal tadi, bahwasanya sekarang tuh ada pajak sebesar 10% ya. Jadi, karena anggaran total biaya kita tadi tuh 20.000, pajak 10% itu estimasi pajaknya adalah 2.000. Jumlah yang harus kita bayar nanti melalui transfer bank tadi adalah 22.000 ini teman-teman ya. Jadi kita harus membayar sebesar 22.000 dan saat kita sudah transfer bank, maka menu promosikan postingan sekarang ini nih ya, yang berwarna abu-abu ini dia bakal aktif menjadi biru dan langsung saja kita klik menu promosikan postingan sekarang. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus menunggu iklan tersebut ditinjau atau diseleksi oleh pihak Facebook sendiri. Oke teman-teman, itu tadi tutorial FB Ads dari aku. Semuanya udah aku jabarin kupas tuntas semuanya ya. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan dari kalian karena sempat
kemarin tuh muncul di kolom komentar ya, Kak, aku tuh cuma dropshipper, nggak punya barang sama sekali, nggak nyetok gitu, Kak, boleh nggak sih aku tuh beriklan di FBS? Ya boleh banget, malah lebih bagus banget untuk meningkatkan atau mendongkrak penjualan kalian teman-teman. Yang nggak harus kok dia itu punya produk, kan iklan di FBS itu cuma modal posting produk doang gitu kan ya. Yang penting kalian harus ngambil dari supplier tahap pertama. Kenapa? Biar nanti saat ada orang order dari supplier tuh produknya nggak kehabisan gitu loh. Misalkan nih produk dari supplier ada 10.000 gitu kan ya, terus kalian ngiklan. Nah nanti saat orang-orang tersebut pengen beli nih seminggu kemudian, produk yang 10.000 ini masih ada seperti itu. Kalau misalkan kalian ngambilnya nggak dari supplier tahap pertama yang produknya cuma sedikit, misalkan kalian ngambil nih ya dari supplier yang mana dia tuh nyetok produknya cuma 10 biji doang, cuma 50 biji doang, nanti 2 hari kemudian ada orang order di supplier udah habis, percuma dong kalian ngiklan, ya kan? Seperti itu. Nah oke teman-teman, semoga ini semuanya bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Thanks for watching my video. Buat yang belum subscribe, kalian rugi banget, silahkan subscribe dulu. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.